Kita akan mengaplikasikan ya konsep tegangan kita pada poros ya untuk memberi pandangan yang lebih mendalam kepada mahasiswa ya. Pada gambar kanan atas ini terlihat poros yang gagal karena tegangan geser ya. Ini kalau diperbesar seperti terlihat pada bagian gambar yang bawah ini ya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah poros ya yang gagal akibat tegangan campuran ya. Ini sepertinya gagalnya karena prinsipal normal stres ya. Kegagalannya adalah akibat tegangan tarik maksimal ya. Terutama diawali geser sih awalnya, tapi sebagian besar gagal karena tegangan tarik maksimalnya ya. Untuk bisa memahami fenomena itu mungkin ada baiknya mahasiswa mempelajari bagaimana konsep tegangan diaplikasikan pada poros ya. Kita tidak akan lari dari tegangan ini ya, yang merupakan manifestasi dari tegangan gaya internal. Intensitas gaya internal nanti ada 3 macam, yaitu normal stress, shear stress, dan bearing stress ya. Itu yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Bagaimana memperoleh stres ini ya, kita menggunakan hukum statika ya, kesetimbangan gaya atau momen antara aksi dan reaksi ya. Terus biasanya aksi yang diketahui meninjau geometrinya begitu, maka reaksi bisa dihitung. 2 hal ini membentuk gaya eksternal ya pada sembarang posisi. Gaya eksternal ini dengan menerapkan free body diagram serta menerapkan hukum statika, yaitu sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, maka kita akan memperoleh normal stress, shear stress maupun bearing stress ya, memperoleh tegangannya ya. Dan akan berlaku hukum besi tentang tegangan ya. Jika tegangan internal ya, normal stressnya, shear stressnya ya, atau bearing stressnya ya, itu lebih kecil dari tegangan bahan ya, maka akan kuat ya. Dan sebaliknya kalau tegangan gaya internal di sini ya akibat beban ya lebih besar, maka disebut gagal, maka materialnya akan patah seperti gambar sebelumnya ya. Tegangan internal akibat beban ini biasanya merupakan hasil perhitungan ya. Yang sebelah sini ini adalah hasil perhitungan. Yang sebelah kanan ini data hasil pengujian di lab ya. Ya ini kita bandingkan ya, mana yang lebih besar, maka akan menentukan material itu kuat atau gagal ya. Untuk bisa melakukan perhitungan ya terhadap tegangan ya, maka kita harus membicarakan secara bertahap ya. Dimulai dengan poros dengan beban bending ya. Beban bending, bukan tegangan tuh ya. Nanti
untuk sementara langsung saya kasih tahu dulu ya, beban bending ini akan menyebabkan tegangan normal ya. Ya. Sedangkan poros dengan beban puntir ya, ini akan menyebabkan tegangan geser ya. Oke. Kalau poros dengan beban campuran, dan itu yang sering terjadi, yaitu ada beban bendingnya dan ada beban puntirnya, maka yang terjadi adalah campuran ya. Maka kita nanti menghitung ya, ini kita sebenarnya kriteria kegagalan ya. Dan banyak sekali kriteria kegagalan. Yang paling terkenal ya von Mises, Tresca ya. Kita memilih untuk pembahasan kali ini ya, kita memilih yang mudah saja, yaitu kita memilih sigma maksimum atau tegangan geser maksimum ya. Ini pada bidang utama atau namanya principal plane ya. Ya, kita memakai kegagalannya menggunakan fenomena tegangan normal maksimum atau tegangan geser maksimum pada principal plane ya. Mungkin begitu dulu ya, kira-kira gambarannya ya. Sekarang kita mulai saja dengan, sebelum sampai ke kasus yang ketiga ini ya, kasus yang banyak terjadi ini ya. Kita mulai pemahaman dari yang paling mudah, yaitu dengan beban bending murni ya. Contoh beban bending itu jika porosnya ya, misalnya ada bantalan gitu. Nah, di sini ya. Terus kemudian ada beban begini. Ya, ini seolah-olah bebannya tegak lurus, maka seolah-olah porosnya ditekuk begini ya. Mudah-mudahan bisa diikuti, karena ini tetap diam kan tumpuannya, bantalan gelindingnya. Nah, dan beban ini menyebabkan dia melendut atau seperti dibengkokkan seperti ini ya. Itu adalah poros dengan beban bending. Kalau beban puntir tentu saja ini porosnya ya, mungkin karena di sini ada pulenya misalnya, kemudian diputer ya, kemudian pule yang sini ya, juga diputer arahnya berbeda, misalnya ditahan mungkin ya, ini dari motor dan dia harus mentransmisikan lewat poros, kemudian untuk muter mesin yang lain ya, misalnya ini dari motor ya. Ini maka sebenarnya ada beban bendingnya sih ya kan, karena tarikan sabuk-sabuk ini kan menyebabkan beban bending. Kalau dianggap tarikan sabuk-sabuk ini kecil dibanding torsinya, maka kita bisa mengasumsikan bahwa dia merupakan poros dengan beban puntir murni, meskipun kasus ini jarang ya. Kalau dua ini nanti kita pelajari ya, maka kita akan sampai pada kasus yang ketiga, yaitu yang sering kita temui di lapangan, yaitu mixed mode ya. Baiklah ya, kita mulai saja dengan poros dengan beban bending murni, bahasa Inggrisnya axial ya. Mungkin bahasa Indonesianya gandar ya, mungkin. Ya, ini seperti porosnya gerbong itu. Ya, dia hanya menerima beban beban bending ya. Karena beban puntirnya tidak ada yang menghalangi, dia hanya akan berupa putaran saja ya hasilnya. Ya, begitu. Maka untuk bisa memahami
seperti saya katakan di muka ya. Kalau data hasil pengujian ya, kalau hasil pengujian ya kita tahu angkanya lah dari data laboratorium. Yang masalah adalah kita menghitung ya, menghitungnya ini ya untuk menentukan tegangan di sini akibat gaya yang ada yang diberikan dari beban luar ya. Oke, kita akan mencoba menyusun teori dari poros yang menerima beban bending ya, dengan memperhatikan fenomena ini ya. Fenomena adalah pengamatan paling awal dari sebuah ilmu pengetahuan ya. Kita tahu bahwa poros yang atau balok ya, atau batang atau apa saja yang menerima beban tegak lurus, beban aksial seperti ini, dia akan melendut ya. Ya ini kita paham fenomena ini. Wah ini kita tahu akibat perpindahan pasti ada gaya. Akibat gaya ada perpindahan, akibat perpindahan nanti ada tegangan gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Maka kita akan menurunkan mencari hal ini. Mungkin segera timbul pertanyaan dengan melihat fenomena ini ya, berapa melendutnya ini, besar melendutnya ini, berapa akibat gaya tertentu atau gaya aksial tertentu, beban aksial tertentu. Demikian juga berapa besar tegangan yang timbul ya akibat gaya ini ya, karena gaya pasti menyebabkan tegangan ya pada gilirannya. Oke, itu fenomena ya. Kemudian kita melakukan percobaan ya untuk mendapatkan fakta-fakta ya. Ini ada poros yang bulat gitu, terbuat dari karet ya. Kenapa saya memilih karet? Karena supaya memiliki batas proporsional yang besar ya. Meskipun dilendutkan ini dengan nilai yang besar ya, sehingga terlihat garis-garisnya dia masih pada daerah proporsional ya. Kalau saya menggunakan besi mungkin sudah masuk daerah plastis ya. Regangan sebesar ini, kalau daerah plastis perhitungan mulai sulit ya, karena tidak sederhana hubungan antara tegangan dengan regangan. Kalau pada daerah proporsional kita masih bisa menggunakan hukum Hooke ya kan? Tegangan sama dengan modulus elastisitas atau modulus Young E dikalikan epsilon ya, regangan. Oke, ya kita buat garis-garis yang melingkar begini. Ada poros bulat itu, kemudian saya buat garis longitudinal. Ya. Kemudian saya lendutkan, ini masih dalam batas elastis, dan kita perhatikan garis-garisnya ya. Kita melihat bahwa garis vertikal akan tetap lurus ya saat lendutan, dan akan tegak lurus serat longitudinal balok ya. Jadi ini kita lihat garis-garis ini tetap lurus ya, membentuk garis lingkaran lurus gitu, tidak bengkok-bengkok gini. Ya, itu yang pertama. Dan dia selalu tegak lurus garis longitudinal, ini garis longitudinalnya. Ya, ini membentuk sudut 90 derajat. Hal ini bisa terjadi hanya kalau ini garis-garis longitudinal ini merupakan perimeter dari lingkaran atau bagian dari lingkaran, dan ini adalah bagian dari garis radiusnya ya. Mungkin saya pengen menunjukkan sedikit ya.
Jadi kalau kita punya lingkaran ya, ya, kalau kita tarik garis dari pusatnya ke sini, dari pusat ke pinggir gitu, maka di sini ada garis, mungkin saya kasih warna yang lain. Ya, di sini garis singgungnya ya. Ya, ini selalu tegak lurus ya. Selalu tegak lurus. Oleh karena itu, kalau saya punya bagian lingkaran, kemudian saya tarik ke pusat lingkaran, nah ini selalu tegak lurus ya. Ini dari lingkaran menuju perimeter. Tetapi ini terbalik, kita dari perimeter ya, ini kita tahu ini merupakan membentuk lengkungan tertentu, kemudian ini tegak lurus, selalu tegak lurus ya. Maka kita bisa menyimpulkan ya dengan arah terbalik ya ke sana, bahwa garis-garis longitudinal ini merupakan perimeter lingkaran, dan ini merupakan garis yang garis radiusnya ya, dan dia menuju titik tertentu ya. Ini kalau kita tarik, dia akan menuju titik tertentu, yaitu garis-garis yang tegak lurus ini merupakan radius dari lingkaran tersebut ya. Begitu kira-kira. Ya, ini berdasarkan fakta ya, kita melakukan pengamatan yang lebih lanjut, maka kita mendapatkan ini pasti seperti ini ya faktanya. Tidak hanya fenomena sekarang. Kemudian kita tahu ya, ini bagian perimeter lingkaran yang menuju satu titik pusat tertentu akibat dia tegak lurus ini tadi. Kemudian yang kedua ya, semakin jauh ya, jaraknya dari pusat dari sini semakin jauh ya, maka lintasan semakin panjang, ya kan? Ya, mudah dipahami. Semakin jauh dari titik pusatnya, maka semakin panjang kelilingnya ya. Padahal tadinya panjangnya sama kan? Garis longitudinal ini kita buat sama memang ya. Tapi sekarang panjangnya yang dalam dan yang luar berbeda ya. Maka mudah dipahami, yang paling jauh ini mengalami perpanjangan ya. Dari yang panjangnya tadi segini menjadi lebih panjang sekarang. Ya. Dan yang bagian dalam ini mengalami perpendekan. Ya. Dan di antara yang mengalami perpanjangan dan perpendekan ada bagian tertentu tentu, antara positif dan negatif ada 0 gitu ya. Jadi antara yang mengalami perpanjangan dan mengalami perpendekan ya, ada bagian yang tidak mengalami perpanjangan atau perpendekan ya. Garis longitudinal itu yang tidak mengalami perpanjangan dan perpendekan itu disebut sumbu netral ya istilahnya, yaitu bagian yang tidak mengalami perpanjangan. Ya, ini kita memiliki dua fakta ya yang bisa kita buktikan ya dengan melakukan sedikit eksperimen sederhana pada karet ya. Fakta yang pertama adalah garis-garis lengkung ini merupakan perimeter lingkaran, dan garis yang tegak lurus ini adalah jari-jarinya ya. Terus kemudian fakta yang kedua, terdapat perpanjangan pada sumbu yang jauh dari pusat lingkaran dan perpendekan pada sumbu yang dekat dengan pusat lingkaran, dan ada sumbu yang netralnya ya. Kita memiliki dua fakta itu ya. Dan kita akan menyusun berdasarkan dua fakta itu menuju teori tentang balok. Oke, untuk mempermudah ya, dibuat
garis N1, nah, dibuat garis ini ya. NN ini adalah anggap saja sumbu netral ya. Nggak tahu, kita sembarang saja kita tempatkan. NN1 ini adalah bagian dari sumbu longitudinal yang tidak mengalami perpanjangan. Ya. Kemudian yang S1 aksen tentu mengalami perpanjangan, yang MP ini lebih pendek daripada N1 ya. Oke. Kemudian kita tarik dari pusat lingkaran garis lurus sembarang ya, dan ini pasti tegak lurus ya di sini karena dia bagian dari perimeter. Kemudian kita juga tarik garis sembarang begitu. Maka kita memperoleh garis N1S1 ya. Kita buat ya sejajar dengan OM ya. Kita buat sejajar, memang kita buat ya. Dan kita memperoleh segitiga sebangun ya. Karena ini adalah vektor arahnya sama ya. Karena ini bagiannya N1S aksen itu kan bagian dari OP. Maka vektor arahnya sama. Sedangkan N1S1 vektor arahnya sama dengan OM ya. Sedangkan apanya ini? Kakinya ini kan dipakai bersama. Sehingga sudut-sudutnya ini sama. Sudut ini pasti sama dengan sudut O sini. Sudut S1 ini sama dengan sudut S di sini. Kenapa kok sama? Ya memang tadi kita membuat sejajar gitu ya. Terus kemudian S1S adalah bagian dari lingkaran tersebut. Karena itu sudut ini sebangun ya. Segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang gede ini adalah sebangun. Segitiga O N aksen atau OS S aksen, ON N1 atau OS S1 S aksen atau N S1 S aksen, segitiga kecil ini merupakan segitiga sebangun ya. Oke, jarak dari sumbu netral yaitu N1S1 sebut saja dengan Y ya. Maka dari kesebangunan segitiga, kakinya N1S1 dibagi alasnya S1 S aksen sama dengan R ya kan? R dibagi N1 ya kan? Ini kaki dibagi alas, kaki dibagi alas. N1 S1 sama dengan Y, sebut saja Y. Makanya saya ganti Y di sini. Atau kita bisa menulis ya, R-nya pindah ke sana, Y per R. Ini S1 S aksen pindah menjadi penyebut ya, N1. Kita lihat ya, S1S ya, karena ini kita tarik sejajar, maka panjang S1 sama dengan panjang N1, yaitu sama dengan panjang mula-mula. Sehingga S1 S aksen ini adalah pertambahan panjang dibagi N1 panjang mula-mula. Ya. Pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula adalah sama dengan regangan ya. Regangan kan sama dengan delta L per L0. Delta L adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Sehingga kita memperoleh yang pertama ini namanya faktor. Y ini faktor. Kemudian R ini juga faktor yang menentukan regangan ya. Kemudian bahkan kita memperoleh proporsinya bahwa regangan berbanding lurus dengan jaraknya dari dari sumbu netral ya, dan berbanding terbalik dengan jari-jari kelengkungan. Semakin besar jaraknya dari sumbu netral, maka semakin besar perpanjangannya ya. Sedangkan semakin besar jari-jarinya, artinya dia semakin flat ya, maka
regangannya juga semakin kecil. Semakin melengkung begini atau R-nya semakin kecil, maka regangannya semakin besar ya. Perasaan kita juga mengatakan hal yang sama ya. Ya kan? Perasaan kita setuju, analisa matematika kita menyetujui hal itu ya. Jadi antara rasa dan analisa, logika ya sama, maka itu kita harus yakin akan hal itu ya. Karena rasanya kok benar, logikanya kok juga masuk ya. Oke. Ini adalah proporsi ya. Kita bolehlah mengeluarkan teori ya. Ini teori yang pertama, yaitu regangan serat longitudinal berbanding lurus dengan jarak Y dari sumbu netral dan berbanding terbalik dengan jari-jari kelengkungan. Ya, ini adalah teori pertama ya, yang kita susun berdasarkan pertama fenomena yang kita jumpai, kemudian kita menyusun fakta-faktanya ya, dan kita akhirnya sampai pada faktor yang terlibat, yaitu Y dan R ya. Kemudian kita tahu proporsinya dan kita bisa menghasilkan konsep dan teori yang pertama ini. Tetapi kita belum tahu ya sebenarnya di mana sumbu netral. Belum tahu, tadi kan kita mengambil sembarang saja, arbitrary. Ya. Berapa kelengkungannya, R-nya, untuk beban tertentu, ya kita juga belum tahu ya. Kita tadi masih menganggap secara arbitrary saja ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah memiliki satu langkah maju, dan pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan jawab pada diskusi berikutnya. Dari diskusi sebelumnya ada dua pertanyaan, di mana sumbu netral dan berapa R ya. Kita akan menjawab di mana sumbu netral ya. Kita bisa menggambarkan ya ini sumbu netral ya. Kemudian pada daerah yang di atas sumbu netral mengalami perpendekan, kita gambarkan gaya-gaya internalnya, intensitas gaya internalnya seperti ini ya. Dia terdistribusi secara linear ya. Yang tekan kita gambarkan dengan vektor yang menuju ke permukaan, sedangkan tarik ya kita gambarkan dengan vektor-vektor tegangan yang menjauhi permukaan ya. Dan dia bersifat linear. Nah, kenapa kok linear ya? Nggak usah linear ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa kita menemukan teori epsilon sama dengan Y per R. Artinya dia linear ya, sama dengan seper R ini sebut saja sama dengan K kalikan Y ya. R-nya kan sudah konstan ya, untuk gaya tertentu dia melendut dengan jari-jari tertentu ya, R-nya konstan, maka dia proporsional dengan Y-nya ya, sehingga dia berupa garis ini, bukan persamaan kuadrat misalnya, maka dia melengkung. Dan itu memang menjadi syarat ya, bahwa dia linear ya, itu berdasarkan data yang ini, bahwa dia merupakan garis lurus tadi. Kalau enggak, dia garisnya tidak lurus. Oke. Kemudian
kita tadi melakukan percobaan pada karet ya, di mana batas proporsionalnya masih dia bekerja masih di daerah proporsional ya, di bawah sini ya. Kalau tidak kita aplikasikan pada karet, maka mungkin sudah masuk ke daerah ya plastis ini misalnya. Kalau daerah plastis, apa yang terjadi? Ya garis-garisnya ini tidak tegak lurus lagi, dan ini tidak merupakan perimeter lingkaran, dan persamaan kita tidak berlaku ya. Kita memperoleh fakta ini adalah dari kasus karet ya, di mana dia masih bekerja di daerah proporsional. Oke, oleh karena itu di daerah proporsional ini berlaku hukum Hooke, yaitu tegangan sama dengan E dikali epsilon ya. Tentu dia E ini adalah konstanta ya, dia sebanding dengan epsilonnya. Epsilonnya seperti ini, tegangannya juga berbanding lurus dengan epsilonnya ya. Oleh karena itu distribusi tegangannya seperti terlihat pada gambar. Nah, ini kita bisa menuju ke teorema yang kedua ya. Atau paling tidak menjawab pertanyaan pada teorema yang pertama tadi, yaitu di mana sumbu netral ya. Mengingat gaya luar yang bekerja, gaya luarnya tadi adalah aksial untuk kasus poros dengan beban aksial atau beban lendut ya, karena kita membicarakan poros dengan beban lendut, memang beban aksial ya, tidak ada gaya yang sejajar sumbu ya. Adanya adalah tegak lurus sumbu. Padahal tegangan kita kan sejajar sumbu ya. Sumbu dari batang kan ke arah X ya. Ini gaya-gayanya sejajar dengan sumbu. Tegangan kalau dikalikan luasannya, maka dia akan menjadi gaya ya kan. Oleh karena itu gaya yang ke arah kiri harus bisa mengenolkan dirinya sendiri dengan gaya yang ke arah kanan ya. Oke. Sehingga sigma F X sama dengan 0, maka resultan gaya internal pada penampang lintang harus 0 ya. Besarnya gaya pada permukaan dA ya, jadi kalau kembali ke sini ya, mungkin ini gambarnya perlu sedikit diperbaiki ya. Ya begitu. Ini misalnya Y, kemudian ini DY. Yang saya arsir ini adalah DA ya. Kalau dilihat dari depan ya, itu misalnya, kemudian ini adalah sumbu netralnya katakan, kemudian ini DA nya ya, kemudian saya ganti ya, ke tengahnya ini disebut dengan Y. Bukan di dengan Y. Kita sebut Y. Kemudian lebar pitanya ini kita sebut dengan DY ya. Maka luasan ini disebut dengan DA ya. Kita sebut dengan DA ya, luasan ini. Oke. Maka kita bisa
mengatakan sigma kali dA sama dengan dF ya. Tergantung ke kanan apa ke kirinya, kita lihat tegangannya ini arahnya ke kiri apa ke kanan ya. Dan kita terapkan hukum Hooke ya. Tegangan sama dengan epsilon kali E. Epsilonnya sama dengan Y per R ya, maka tegangannya kita bisa menyatakan sama dengan ini tegangan dikali dA ya. Sepanjang luasan ya, jumlahnya sepanjang luasan baik yang di bawah sumbu netral maupun di atas sumbu netral kalau dijumlahkan sama dengan 0 karena dia harus mengenolkan dirinya sendiri gitu ya. Oke, kemudian E per R bisa keluar dari tanda integral karena dia berupa konstanta. Untuk beban tertentu dia membentuk lendutan dengan jari-jari tertentu. Ya, ini bisa keluar dari tanda integral karena dia konstanta. Sekarang kita ketemu YdA pada luasan A sama dengan 0 ya. Sedangkan E per R keluar dari tanda integral. Ini tidak mungkin sama dengan 0. E dan R-nya. Maka satu-satunya kemungkinan YdA sama dengan 0. Ya, YdA sama dengan 0 itu artinya sumbu netral, di mana jarak vertikal diukur darinya, ya, sumbu yang tidak bertambah panjang, terletak pada titik berat dari penampang lintang yang ditinjau. Pernyataan ini mungkin perlu sedikit saya jelaskan. Ya, jadi kalau saya punya luasan, ya, misalnya luasannya seperti ini ya, gabungan luasan 1 dan luasan 2. Jika kita mencari titik berat, misalnya titik beratnya di situ, kemudian kita punya sumbu Y begini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Waktu kita mencari titik berat luasan ya, Y sama dengan Y1 kalikan A1 gini kan, ditambah Y2 kalikan A2 dibagi A total A1 tambah A2 gini kan. Itu kalau bentuknya begini. Kalau bentuknya nggak karu-karuan, ya kita bisa membagi dalam bentuk kotak kecil-kecil kan. Ya gitu. Kita bagi dengan kotak-kotak kecil. Ya, nanti persamaannya menjadi Y1 A1 tambah Y2 A2 tambah Y3 A3 dan seterusnya dibagi A total ya. Atau ini kita mengatakan dalam bahasa integralnya sama dengan integral YdA sepanjang A ya dibagi A total ya. Oke ya. Kapan dia berharga 0? Ya, sama dengan 0. Artinya kebetulan kita memilih sumbunya di ya titik berat itu ya. Ya, kalau kita titik beratnya sini, kemudian kita memilih sumbunya tepat di situ, nggak sengaja ya, maka berlaku integral YdA sama dengan 0 ya. Oleh karena itu ya, hal ini berarti sumbu netral di mana jarak vertikal diukur darinya terletak pada titik berat ya. Karena waktu kita mencari titik beratnya seperti ini ya. Kapan dia sama dengan 0? Jika YdA sama dengan 0 ya. Artinya kita memilih Y pada titik berat ya. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Berarti kita sudah menjawab pertanyaan pertama, yaitu di mana sumbu netral ya pada bidang ya
karena ini berupa bidang ya. Nah, Y-nya ini kan berupa bidang ya. Bidang ini dikalikan ya, dikalikan luasan ke sana kan ya, maka ini bidang netral sebenarnya, bukan sumbu yang berupa garis, tapi bidang netral. Sumbunya di tengah sini ya, sumbu netralnya. Oke, pada serat-serat yang terletak pada bidang ini, semua serat ya terletak pada bidang ini tidak mengalami perpanjangan ya, atau panjangnya tetap. Di mana bidang netral itu, yaitu pada yang melalui titik beratnya. Kalau kotak ya ini berarti tepat di tengah-tengahnya ya. Ya kan, titik beratnya kan di situ. Oke. Kita sudah menemukan jawaban di mana sumbu netralnya, yaitu pada titik berat dari penampang lintangnya ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu berapa R ya. Nah, kalau kita lihat ya gaya-gayanya ini tegangan kalau dikali luasan menjadi gaya ya, maka dia bisa mengenolkan dirinya sendiri ya, gaya-gaya ini. Tetapi terhadap sumbu NN akibat gaya internal ini pasti timbul momen ya. Momennya yaitu karena baik yang di atas ini, di atas sumbu netral, itu menyebabkan momen berlawanan arah dengan jarum jam ya. Juga momen akibat tegangan yang dikalikan luasan menjadi gaya ya, akan semuanya menyebabkan momen terhadap sumbu NN berlawanan arah jarum jam ya. Itu adalah momen yang disebabkan oleh normal stres ya. Berarti ada momen internal, sehingga momen internal dan momen eksternal harus saling meniadakan karena berlaku hukum kegagalan, hukum sigma M sama dengan 0 ya, hukum statika. Oke, sehingga kita bisa mengatakan gaya yang ditimbulkan, momen yang ditimbulkan oleh gaya internal sama dengan momen luar ya. Ya, tidak seperti halnya gaya longitudinal, diagram benda bebas menunjukkan pada permukaan yang ditinjau bekerja momen akibat gaya luar ya. Berdasarkan prinsip keseimbangan momen pada sumbu NN, yakni momen yang ditimbulkan oleh gaya luar sama dengan momen akibat gaya ya, akibat tegangan atau akibat gaya dalam. Maka kesetimbangan momen tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan ya. Ini momen, mungkin saya jelaskan dengan tulisan di sini ya. Ya, E ini epsilon ya. Kemudian E dikalikan epsilon ini adalah tegangan. Tegangan dikalikan A menjadi gaya ya. Gaya dikalikan jaraknya dari sumbu netral adalah momen terhadap sumbu NN ya. Karena E dan R untuk momen tertentu nilainya konstan, maka bisa keluar ya. Tinggal integral Y kuadrat dA. Atau ditulis, ini kita ganti yang ini dengan IZZ ya. Ini momen inersia polar ya. Nanti kita jelaskan apa itu momen inersia polar ya. Atau momen inersia kedua ya, biasanya disebut juga momen inersia. Bukan momen inersia polar, tapi momen inersia kedua ya. Kenapa kedua? Karena ini Y kuadrat ya. Kalau Y dA yang waktu kita
mencari titik berat itu disebut dengan momen inersia pertama ya. Momen inersia kedua adalah Y kuadrat dA, biasa dinyatakan sebagai ya tidak dalam bentuk ini tetapi lebih disukai EI menjadi penyebut di suku sebelah kiri, atau kita tukarkan posisinya menjadi 1/R sama dengan M/EIZ ya. Berarti R berbanding terbalik dengan momennya, jadi semakin besar momen tentu R-nya semakin kecil atau semakin melengkung ya. Masuk di perasaan kan. Demikian juga jika semakin besar E-nya, artinya dia semakin kaku. Kalau E-nya semakin besar, maka dia semakin kaku. Kalau semakin kaku, maka R-nya semakin besar atau semakin sulit melengkung. Demikian juga dengan IZZ, momen inersia kedua, semakin besar momen inersia keduanya, dia juga akan semakin sulit untuk melengkung. Ini dengan perasaan sudah sesuai, dan ini persamaan matematikanya sudah sesuai dengan logika kita, ya maka ya persamaan ini harusnya bisa diterima ya. Oke, atau kalau dalam teori dinyatakan sebagai jari-jari berbanding lurus dengan modulus elastis bahan dan momen inersial luasan serta berbanding terbalik dengan besarnya momen ya. Berarti kita sudah menjawab di mana sumbu netral. Sumbu netral terletak pada bidang yang melalui titik beratnya berapa R ya, berapa R berbanding terbalik dengan momen dan berbanding lurus dengan kekakuan serta momen inersia kedua ya. Atau dinyatakan dalam proporsinya seperti rumus yang di dalam kotak merah itu. Nah, sekarang kita bisa mencari tegangan ya, yaitu persamaan yang kita dapatkan pertama ya, epsilon sama dengan Y/R, sedangkan 1/R-nya ini sama dengan M/EIZZ, berarti epsilon sama dengan MY/EIZZ ya. Epsilon sama dengan MY/EIZZ ya. Sedangkan mungkin saya tulis saja, ini tidak terlalu jelas. Kita bisa menuliskannya ya. Ini 1/R begini, berarti epsilon sama dengan Y/R, berarti MY/EIZZ. Ya. Sedangkan tegangan sama dengan E kali epsilon. Berarti ini dikalikan E-nya saling menghilangkan. Ya. E-nya saling menghilangkan, tinggal MY/EIZZ, E-nya hilang. Ya, atau saya bisa menuliskannya E kali MY/EIZZ sama dengan MY/IZZ. Ini adalah tegangannya ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti yang ada di dalam tanda kotak itu ya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang Y kuadrat dA ya, atau momen inersia kedua dari lingkaran ya, karena poros sebagian besar berbentuk lingkaran ya. Maka kita bisa mendefinisikan ya. Ini ada dA misalnya.
Nah, garis ini kita sebut theta ya. Kemudian bias ini ya. Yang saya arsir ini. Ya, kita sebut dengan dA ya. Oke. Y kuadrat dA tentu kalau kita melihat gambar ini ya akan sama dengan ya sama dengan R sin Y-nya kan R sin theta ya kuadrat ya. dA-nya itu sama dengan theta sama dengan 2x lebarnya kotak ini ya 2x dikalikan dy ya kan. dy sendiri sama dengan y sama dengan R sin theta ya sama dengan integral R kuadrat sin kuadrat theta kalikan 2x nya itu sama dengan 2R cos theta dy sama dengan dr sin theta ya itu akan sama dengan 2R pangkat R-nya bisa keluar ya sama dengan 2 kita tulis biar mudah dulu lah 2R pangkat 3 sin kuadrat theta cos theta ya turunannya ini R sin theta adalah R cos theta d theta ya. Oke, maka sama dengan 2R pangkat 4 integral sin kuadrat theta cos kuadrat theta d theta ya. Sinnya ini kita bisa ganti dengan 2R integral 1 min cos kuadrat theta. Nah, dikalikan cos kuadrat theta d theta ya. Sepanjang A ini tentu saja. Ya. Oke, ini sama dengan 2R integral cos kuadrat theta min cos pangkat 4 theta d theta ya. Ya, tetanya mulai 0 bukan ya, mulai min pi per 2 ya. Mulai min pi per 2 min 90 derajat sampai pi per 2. Oke, kita tinggal mencari integralnya cos kuadrat theta d theta ya. Itu yang dan cos pangkat 4 theta d theta. Sekarang kita akan mencari integral cos kuadrat theta dan cos pangkat 4 theta ya. Kita menggunakan persamaan trigonometri sederhana ya. Cos 2 theta ya ini
sama dengan cos A plus B, rumusnya adalah cos A cos B min sin A sin B, cuma A dan B nya sama dengan theta, maka ini ketemu cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ya. Ya, atau sama dengan cos kuadrat theta dikurangi 1 min cos sin kuadrat theta, itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Karena sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Atau kita bisa menyatakan ya, kalau begitu cos kuadrat theta kali 2 ya sebenarnya sama dengan 1 plus cos 2 theta. Berarti kita bagi 2 semua ya. Setengah ya 1 plus cos 2 theta. Nah, berikutnya sekarang cos pangkat 4 theta sama dengan cos kuadrat theta, kita kuadratkan kan, 1 plus cos 2 theta sama di kuadrat ya, sama dengan 1/4 yang dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 AB kalikan cos 2 theta ditambah cos kuadrat 2 theta ya. Cos kuadrat 2 theta ini kita bisa menggunakan persamaan ini, kita ganti theta-nya dengan 2 theta, maka sama dengan 1/4 1 plus 2 cos 2 theta ya, ini kita ganti ini ya, setengah, mungkin kurungnya harus dibedakan biar tidak membingungkan. Nah gini setengah, terus kemudian ini kita ganti 1 plus cos theta-nya kita ganti 2 theta, berarti 4 theta. Nah sama dengan ini setengah, 1/2 atau 3/2 kalikan 1/4 3/8 ya. 3/8 yang ini 2 cos 2 theta bagi 4 ya. Ditambah 2 cos 2 setengah ya, setengah cos 2 theta, terus yang ini 1/8 ya, ditambah 1/8 cos 4 theta ya. Oleh karena itu ya kita sudah bisa mengintegralkan integral cos kuadrat theta d theta sama dengan integral ya, setengahnya bisa keluar 1 plus cos 2 theta d theta ya, sama dengan ya setengah integral d theta ditambah setengah integral cos 2 theta d 2 theta. Ini 1/4 jadinya. Tidak setengah ya, tapi 1/4. Karena kalau d2 theta itu adalah 2 d theta ya. Kalau kalikan 1/4 menjadi setengah ya. Seperti yang di depan yaitu setengah cos 2 theta d theta. Oke, ini sama dengan ya, setengah
theta atau theta per 2. Yang ini adalah integralnya cos adalah min sin ya. Ditambah sin 2 theta per 4. Oke. Sekarang integral dari cos pangkat 4 theta d theta ya. Sama dengan ini. Integralnya 3/8 ditambah setengah cos 2 theta tambah 1/8 cos 4 theta d theta. Ya, yang pertama mudah ya, sama dengan 3 theta per 8. Terus kemudian ditambah setengah menjadi 1/4. Bentar. Ini 1/4 integral cos 2 theta d 2 theta ya, karena ini kalau diturunkan adalah 2 d theta, kalikan 1/4 menjadi setengah seperti soalnya, ditambah 1/8 bagi 4 kali 4 32 ya, 32 cos 4 theta d 4 theta ya, sama dengan 3 theta per 8 ditambah 1/4 sinus 2 theta ditambah 1/32 sinus 4 theta ya. Kita sudah bisa ya, memperoleh integral dari cos kuadrat theta dan cos pangkat 4 theta yang nanti kita bisa bawa ke substitusikan ke depan ya. Maka ini adalah 2R kalikan integral cos kuadrat theta d theta dikurangi integral cos pangkat 4 theta d theta. Begitu, sama dengan 2R ya, cos kuadrat theta kita ganti dengan theta per 2 sin 2 theta per 4 ya. Kita ganti dengan theta per 2 apa tadi? Sin 2 theta per 4 tambah sin 2 theta per 4 ya, dikurangi ya, cos pangkat 4 3 theta per 8 3 theta per 8 ditambah sin 2 theta per 4 per 30 sin 4 theta per 32 sin 4 theta per 32 ya. Batasnya pi per 2 min pi per 2. Oke, ada beberapa yang bisa kita sederhanakan ya. Yang sin 2 theta ini min dan depannya plus saling menghilangkan ya. Oke, tinggal theta per 2. Theta per 2 itu 4. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan 4/8 ya.
4/8 dikurangi 3/8 1/8 berarti theta per 8. Terus kemudian sin 4 theta dikurangi sin 4 theta. 4 theta berarti 2 pi ya per 32. Batasnya pi per 2 dan min pi per 2. Kalau kita masukkan sama dengan 2R, nah, berarti pi per 16, kita masukkan pi per 2 dulu, dikurangi ini masih sinnya masih 4 pi ya, kenapa kita ganti, nanti kita masukkan di sini. Sin 4 pi 4 theta ya, kita masukkan ini berarti sin pi per 2 ya, sin 2 pi, nah, dibagi 32 dikurangi thetanya kita ganti min pi per 16 ya. Terus kemudian dikurangi sin 2 pi min berarti sin min 4 pi 2 pi dibagi 32 ya, sinnya 2 pi atau sin min 2 pi itu sin 0 ya, sin 0 bisa kita coret ya, maka akan sama dengan 2R dikalikan pi per 8 ya, pi per 16 berarti kan 2 pi tuh. Sama dengan 2 pi per 16 atau ini 4 per 16 sama dengan per 4 ya, sama dengan pi r per 4. Kalau ini saya ganti dengan bentar, y kuadrat r, ya r-nya kok hilang ini, r pangkat 4 ini harusnya. Ada yang salah di sini. Ini r pangkat 4. Nah, ini r pangkat 4. Nah, untung ini agak mudah gantinya. Ya, ini 2R pangkat 4. Ini sama dengan PR pangkat 4 ya. Kalau kita ganti R dengan D per 2 sama dengan Pi D per 2 pangkat 4 bagi 4. Ini berapa ini? 16 ya. Kali 4, 64 sama dengan Pi D pangkat 4 per 64. Itu adalah IZZ untuk lingkaran ya. Tadi kita sudah mencari, yaitu dalam hal ini X ya, sumbernya bukan ZZ, tetapi ini X dan YY yang melalui titik beratnya ya. Itu momen inersianya sama dengan PR pangkat 4 ya. Untuk bangun-bangun yang lain, bangun sederhana yang lain ya, ada IX dan IY-nya
ini IX. Ya, kemudian IY-nya yang ini IYY, ini IXX. Juga misalnya hanya separuh lingkaran, seperempat lingkaran, bentuk elip juga ada ya. Mahasiswa bisa mengintegralkan sendiri ya, seperti saat mencari digambarkan saat mencari momen inersia penampang poros yang berbentuk lingkaran ya. Untuk bentuk-bentuk yang lain ya bisa dijumlahkan secara aljabar dari momen inersia dari geometri sederhana ya. Ya, sebagai contoh misalnya poros berlubang ya. Ada poros yang berlubang, anggaplah ini itulah poros tetapi berlubang di tengahnya. Nah, ini ada lubangnya, berarti permukaannya hanya ini. Konsentris ya, pusatnya sama begitu. Maka bagaimana menghitung IZZ ya? Nah, ini pada sum yang melalui titik beratnya ya. Maka kita bisa mengurangkan ya. Ini momen inersianya yang lingkaran besar, yaitu sebut saja ID pangkat 4/64, kita bisa kurangi dengan ID kecil pangkat 4/64. Oke. Ya, bagaimana kalau misalnya bentuknya ya, misalnya poros bulat gini, tetapi ada lubang pasaknya misalnya. Ya, kita bisa mengurangi ya dengan lingkaran penuh dikurangi kotak ini ya. Ya, kotak ini adalah seperti jika dia melalui pusatnya ya, itu kita sebut dengan IZZ, itu sama dengan lebar kali pangkat 3/12 ya. Ya, itu kalau melalui IZZ. Kalau berpindah ya, berpindahnya ini misalnya R, maka momen inersia IZZ-nya menjadi BH pangkat 3/12 kalikan luasannya dikalikan R kuadrat ya. Atau sama dengan misalnya A-nya ini B kali H kan. BH pangkat 3/12 ditambah ini bukan dikali. Ditambah B kali H R kuadrat. Sehingga kalau begitu yang kotaknya ini adalah Pi D pangkat 4/64 dikurangi
BH pangkat 3/12 ditambah BH kali R kuadrat ya. Begitu, mahasiswa dipersilahkan untuk mengeksplor ya secara online ya tentang momen area, atau tentang momen inersia, topik-topik ini, atau second moment of inertia ya. Nah, bisa diperkaya sendiri. Sekarang kita akan menuju teori balok yang terakhir ya, keempat mungkin ya. Kita punya kurva defleksi yang warna hitam ini. Kita ingin mendefinisikan defleksinya. Defleksi itu yaitu turunnya ini ya, dari posisi semula. Posisi semula kan horizontal. Setelah dikenai momen ya, maka dia akan membentuk kurva defleksi ini ya. Oke. Kemudian kita bisa menarik pada sembarang posisi ya, garis R yang merah ini. Kemudian kita tarik garis singgungnya pada titik perpotongan garis R dengan kurva defleksinya, maka dia akan memotong garis horizontal di sini membentuk sudut theta ya. Oke. Sudut sini juga theta karena ini antara horizontal dan garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Sementara horizontal tegak lurus dengan sementara yang vertikal tegak lurus dengan yang horizontal. Karena itu sudut theta ini juga sama di sini ya. Kalau kita buat pias d theta seperti ini dan kita perbesar gambarnya ya, tentu kita bisa menghitung panjangnya ds di sini, panjang perimeter lingkaran sama dengan r d theta, ya kan? Atau bisa ditulis 1/r sama dengan d theta ds per ds ya, yaitu pindah ke sana, r-nya menjadi penyebut, ds-nya pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan ya. Ini karena r-nya tidak mungkin berharga negatif kan, oleh karena itu kita kasih tanda absolut supaya tepat plus minusnya ya. Kita evaluasi ya. Kita perhatikan kurva ini, misalnya kita mulai dari titik sini, semakin besar ds-nya ke arah sana ya, semakin ke sana, ds-nya besar, sudut theta-nya semakin kecil ya kan. Ini mungkin paling besar di ujung sini sudutnya, kemudian semakin kecil hingga di sini sudutnya 0 ya. Oleh karena itu supaya sesuai, bertambahnya S itu bersesuaian dengan turunnya d theta, sehingga ini dikasih tanda negatif ya, supaya tidak usah mengasih tanda absolut seperti ini. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga yang kecil ini ya. Tentu theta sama dengan ini adalah defleksi ya, d nu ya. Kemudian dx ya, karena sudut kecil itu bisa sesuai dengan tangennya ya. Anda silahkan coba di kalkulator ya, tapi dalam pi ya, sudutnya dalam radian ya, bukan bukan dalam derajat. Anda silahkan coba sendiri dengan kalkulator atau pakai Excel. Nanti untuk sudut-sudut kecil ya, sudutnya sama dengan tangennya. Oke, sehingga theta sama dengan tangennya yaitu d nu dibagi di tempat sudut yaitu dx. Nah, sisi tegak di depan sudut dibagi
sisi tegak di tempat sudut ya, sehingga kita bisa mengganti theta seper R sama dengan d theta per ds min ya. Kita bisa mengganti theta dengan d nu per dx, atau kita bisa menuliskannya ini ya, seper R sama dengan d kuadrat nu dx ds ya. Dan karena untuk sudut-sudut yang kecil jarang kita mengevaluasi defleksi, misalnya pada beton, pada besi, maka defleksinya ini kecil. Defleksinya kecil artinya tetanya kecil. Untuk sudut-sudut yang kecil, sudut di sini kecil, ds mendekati dx ya. Atau kita bisa menuliskan d kuadrat nu per dx kuadrat sama dengan seper R. Tanda negatifnya tetap dijaga. Oke, dari teori sebelumnya ya, seper R sama dengan M per EIZZ. Ya, sama dengan min d kuadrat nu dx kuadrat ya. Oleh karena itu kita memperoleh hubungan ya, jika EIZZ-nya kita bawa ke sini, tanda min-nya kita bawa ke sebelah kiri, maka menjadi min M sama dengan EIZZ d kuadrat nu dx kuadrat. Ya, ini adalah merupakan hubungan apa itu? Defleksi terhadap momen serta EI ya. Ini modulus kekakuan dari bahan. Teori yang kita kembangkan yaitu persamaan defleksi, misalnya yang terakhir itu kita bisa evaluasi, bisa cocokkan dengan eksperimen ya. Ini ada apa ini? Dial kaliper, dan ini adalah posisinya ya. Dengan melihat penggaris ini, maka kita bisa mencari turunnya ya. Turunnya dari titik semula berapa ya. Misalnya mendapat beban di suatu tempat ya. Ya, ini kita bisa geser-geser ya, kita bisa mencek dial kaliper ini dengan dial kaliper ini berapa turunnya. Itu adalah misalnya kita mengevaluasi defleksi ya. Tegangan ya, tegangan juga kita bisa evaluasi dengan memasang strain gauge ya. Strain gauge itu kita pasang di mana yang kita inginkan tempatnya, maka dari situ kita bisa memperoleh tegangan yang ditimbulkan ya pada sembarang posisi ya, dengan beban tertentu. Bebannya juga bisa dipindah-pindah ya. Kalau teori yang kita kembangkan dengan hasil pengukuran sesuai ya, berarti teori kita berdiri pada fondasi yang kokoh ya, karena kita susun berdasarkan model analisa, model matematik analisa yang kita kembangkan, kemudian juga dicocokkan dengan hasil eksperimen ya. Kita akan menjelaskan bagaimana perjalanan ya dari fenomena yang kita temui menuju teori ya, teori namanya teori balok ya. Oke ya, ini pertama ya, kita menemui fenomena ya. Kita menemui fenomena yaitu batang atau balok yang menerima beban lateral atau beban bending seperti ini ya, atau menerima beban momen ya, maka balok selalu melendut. Itu fenomena yang kita temui ya. Mungkin timbul pertanyaan dari fenomena ini, bagaimana defleksinya, bagaimana bentuk kurvanya, dan bagaimana tegangan yang timbul ya. Seperti itu. Maka kita mempelajari lebih jauh ya, dan kita menemukan fakta-fakta seperti ini ya.
jika kita mengevaluasi batang karet yang menerima beban momen ya. Kita paling tidak ada 2 fakta ini, bisa lebih ya dari 2 fakta. Kemudian dari fakta-fakta itu kita kembangkan faktor-faktor apa yang terlibat, kita evaluasi ya. Faktor, kemudian kita menemukan proporsinya bahkan ya. Maka dari proporsi ini kita bisa mengembangkan yang disebut dengan konsep ya. Konsep yang pertama begini, regangan serat longitudinal berbanding lurus dengan jarak Y dari sumbu netral dan berbanding terbalik dengan jari-jari kelengkungan. Ini konsep. Kemudian meskipun ini konsep pertama ini masih menyisakan pertanyaan di mana sumbu netral dan berapa besarnya lengkungan jika diberikan momen tertentu ya. Menjawab pertanyaan itu ya dengan mengevaluasi, dengan mengembangkan fakta-fakta ini tentu sedikit berdasar asumsi juga, asumsi yang masuk akal tentu. Nah, kita akan menemukan konsep yang kedua ya. Ada 2 yaitu konsep 2A ya. Kemudian ya ini bahwa sumbu netral terletak pada titik berat, dan konsep yang kedua jari-jarinya ya berbanding lurus dengan besarnya momen dan berbanding terbalik dengan modulus kekakuan ya. Tentu konsep itu juga masuk di perasaan ya, selain masuk di akal ya. Kita juga bisa mengembangkan konsep yang ketiga ya. Ini mungkin kita bisa menulis tegangan ya berbanding lurus dengan momen dan jaraknya dari sumbu netral serta berbanding terbalik dengan momen inersia dari luasan penampang lintang ya. Itu kita juga bisa mengembangkan ini faktor dan proporsi, kemudian mengembangkan konsep yang keempat ya, bahwa besarnya defleksi dari posisi tertentu berbanding lurus dengan momen dan berbanding terbalik dengan EI ya, modulus kekakuan. Meskipun untuk mencari nu-nya, harga defleksi tentu harus diintegralkan 2 kali ya. Oke, dari konsep-konsep itu ya, kita cocokkan dengan eksperimen ya. Tentu yang bisa kita cocokkan yang paling mudah adalah defleksi dengan memasang dial indikator ya. Ini kita bisa geser-geser dial indikatornya ke kiri ke kanan, maka kita akan tahu defleksinya dari posisi semula ya. Nah, ini adalah verifikasi teori yang terakhir tadi ya, teori yang keempat. Bukan teori, memverifikasi konsep yang keempat. Kemudian konsep yang tegangan tadi, konsep yang ketiga ya. Tegangan kita juga bisa verifikasi dengan eksperimen ya. Konsep 1 dan 2 ya tentu kita bisa memverifikasi dengan eksperimen, tapi tidak semudah kita memverifikasi konsep yang ketiga dan keempat ya. Tetapi konsep ketiga dan keempat tadi kita susun berdasarkan asumsi yang kita ambil dari konsep 1 dan 2, sehingga tentunya konsep 1 dan 2 tentu harusnya bisa diterima juga ya. Setelah cocok dengan eksperimen ini dan berkali-kali berlaku hal yang seperti itu, maka konsep kita menjadi teori ya. Teori balok ya. Ada 4 rumus yang kita kembangkan berdasar fenomena dan fakta-fakta yang kita temukan. Berdasarkan pemahaman kita ya tentang fenomena yang terjadi pada balok, maka distribusi tegangannya seperti ini ya. Tentu yang menjadi bagian paling mengkhawatirkan adalah di mana tegangannya paling tinggi ya, di posisi terjauh ya. Yang terjauh yang sini
berupa tegangan tarik, dan yang terjauh sebelah sini dari sumbu netral adalah berupa tegangan tekan ya. Kita tahu tegangan sama dengan besarnya momen dikalikan Y, ya Y-nya ini kita akan pilih jarak terjauh ya. Dan ini adalah penampang lintang dari balok atau batang yang kita evaluasi. Misalnya ya, poros dengan beban bending murni, poros bulat ya, pejal, maka Y-nya jarak terjauhnya adalah D/2 ya kan, karena sumbu netralnya tepat di pusat lingkaran ya. Kemudian jarak terjauh yang tarik ya, yang bawah adalah D/2, yang tekan adalah juga D/2 atau sama dengan R-nya. Kemudian I-nya sama dengan ID/4/64. Tadi kita sudah menjelaskan kenapa I-nya sampai ke sini. Sehingga ini 64-nya menjadi pembilang bagi 2, 32 M ID/3 ya. Oke. Perhatikan kalau kita evaluasi unitnya, satuannya, momen adalah Newton meter, ini meter/3, maka satuannya Newton per meter kuadrat ya, sama dengan satuan dari tegangan ya. Yang menjadi problem biasanya menghitung M-nya ya, menghitung M untuk berbagai posisi ya. Maka diharapkan mahasiswa belajar tentang bending moment diagram ya. Terus Y tentu mudah kita bisa menentukan dengan segera ya, yaitu jarak terjauh dari sumbu netral. Tapi menentukan sumbu netral ya, ini kadang-kadang kalau bentuknya lingkaran ya jelas di tengah, kotak gitu juga jelas di tengah. Kalau segitiga atau bentuk yang lain ya perlu dipelajari di mana titik beratnya ya. Tentu Y-nya ini tergantung geometri poros. Kemudian momen inersia juga tergantung geometri poros ya, tidak harus menghitung, kita bisa melihat tabel dan menjumlahkan serta menambahkan dari geometri sederhana. Begitu kira-kira bagaimana kita bisa menghitung tegangan pada poros yang menerima beban bending murni. Untuk meningkatkan pemahaman ya, kita berikan contoh soal di sini ya. Pasang roda gerbong kereta barang ya, membawa beban 5 ton ya. Ini adalah beban 5 ton pada masing-masing bantalan ya. Ada bantalan gelindingnya di situ, kemudian dihubungkan dengan gerbong yang di atas ya. Gerbongnya memberi beban 5 ton di ujung-ujungnya ya. Jaraknya ini 10 cm dengan rodanya yang kita anggap sebagai tumpuan ya. Nah, kemudian jarak antar relnya 140 cm ya. Jika bahan ya, tegangan tarik maksimalnya 100 kg per cm ya, kita disuruh berapa diameter porosnya ya. Yang pertama tentu kita bisa menghitung ya tegangan berdasar rumus tegangan sama dengan M Y bagi I ya. Yang pertama masalah momennya ya. Ya, ini seperti begini. Ada 5 ton. Ya, di ujung-ujungnya jaraknya 10 dan simetris, maka kita bisa menghitung reaksinya ya, kan gitu. Harus kita menghitung gaya luarnya dulu ya. Nah, reaksinya ini karena simetris ini juga 5 ton, yang di tumpuan B ini juga 5 ton ya. Disebut saja ini A, ini B ya. Besarnya momen berapa ya, kita bisa pakai free body diagram begitu. Di situ besarnya momen, nah, mungkin saya gambar di mana ya.
Nah, di sini saya perbesar ya. Ini potongannya, ini gaya F misalnya. Ya, jaraknya X, maka besarnya momen yang melawan ini, gaya eksternal ini, ya ini gaya internalnya, besarnya momen tentu saja sama dengan F dikalikan X ya. Ya, sehingga dia berupa, kalau F kali X itu kan linear ya, seperti begini ya. Semakin besar itu BMD-nya. X-nya ya semakin besar momennya ya. Momen yang terbesar adalah saat di tumpuan sini, yaitu 5 kali 10 ya, 50 ton sentimeter ya. Maka grafik momennya kira-kira begitu. Nah, ini 50 di sini, 50 ton sentimeter ya. Ada sisanya, nggak ada gaya yang kita temui, berarti momennya adalah tetap, yaitu ini arahnya ke sana ya. Momen luarnya apa itu begini, berlawanan jarum jam, maka gaya internalnya ini gaya eksternalnya sebenarnya yang saya gambarkan ini. Enggak ya, setelah tumpuan ya, maka dia harganya seperti ini ya. Momennya ke sana. Ya. Besarnya tetap 50 ton sentimeter ya. Sampai sini ya, ini kembali nanti menuju 0 ke sana ya. Ini 50 ton sentimeter ya. Untuk lebih memahami tentang ini, mencari momen, disarankan mahasiswa belajar BMD diagram ya. Oke. Terus berarti kita sudah tahu momen terbesar adalah 50 ton sentimeter ya, sehingga kita bisa menerapkan pada persamaan yang sana ya, besarnya tegangan. Oke, kita tinggal menghitung ya, sigma sama dengan M Y bagi IXX ya, atau IZZ ya. Kita tinggal menerapkan, yaitu bahan poros tadi terbuat dari tegangan tarik maksimalnya adalah ini ya, 1000 kg per cm, berarti kita masukkan saja 1000 kg per cm kuadrat, satuannya biar tetap sama dengan momennya tadi 5000 ton ya kan, 5 ton atau 5000 kg kalikan 10 cm ya. Ya. Kemudian kita kalikan Y-nya D per 2 ya. Kemudian dibagi PD pangkat 4 per 64. Ya, angkanya tinggal 1000 kg per cm kuadrat sama dengan ini 64 dibagi 2, 32. Ini 5000 kg kita kalikan dengan 10 cm dibagi ID pangkat 3. Hingga D pangkat 3 sama dengan 32 5000 kg kalikan 10 cm dibagi
1000 kg per centimeter kuadrat ya. Sama dengan ya, ini angkanya bisa kita kumpulkan 32 kali 5000 kalikan 10 bagi 1000 ya, satuannya kilogram saling menghilangkan, sentimeter menjadi pembilang ya, sentimeter pangkat 3 ya. Oke, nanti kalau dihitung D sama dengan 7,986 cm ya, atau lebih besar ya, tentu lebih aman, yaitu kita pilih D sama dengan 8 cm ya. Itu adalah contoh ya, bagaimana kita menghitung tegangan, bagaimana kita menentukan diameter poros berdasarkan tegangan bahan yang bisa dipikul maksimal dan berdasarkan beban luarnya. Untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa ya ini ada tugas ya. Tugas balok ya, penampang lintangnya seperti terlihat pada gambar sebelah kiri ya, berbentuk profil T. Ukurannya ini dalam milimeter semua ya, ini 80 mm, ini 160 mm, 20 mm, tebalnya ini, tebal profil T-nya. Nah, maka ini mahasiswa harus menghitung momen inersia, menentukan titik berat gitu kan. Ya, bebannya ya seperti terlihat di sini P, di sana di ujung-ujungnya P, kemudian di tengah ada 4P ya. Kemudian bahan ya, bahannya tegangan kompresinya ya, 70 megapascal, kekuatan kompresi, kekuatan tegangan kompresi. Ini hasil laboratorium. Kemudian kekuatan tariknya memang biasanya lebih rendah dibanding kekuatan kompresinya, yaitu 30 megapascal ya. Tentu mahasiswa harus menggambar BMD diagram ya, ini kira-kira bentuknya begitu, begini, nah, sampai sini. Nah, terus seperti ini ya. Oke, mungkin saya gambarkan, ini bisa diperkirakan bentuknya, ya, tapi mahasiswa harus menghitung sendiri sebenarnya. Ini, kalau tidak keliru nih bentuknya seperti ini, momen BMD-nya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, ini harus dihitung di tempat-tempat ini yang maksimal ya. Berapa M? M-nya ini M1 dan M2 tentu sama. Dan M3 sama. Ya, M2 ya harus dihitung. Begitu kira-kira BMD-nya. Ya, momennya tahu, I-nya tahu, ya. Maka kita nanti bisa menentukan berapa besarnya P maksimal agar ya, tegangan kompresinya tidak melebihi 70 megapascal dan tegangan tariknya tidak melebihi 30 megapascal ya. Seperti biasa ya, soal jawaban ya dikumpulkan ke alamat email terlihat pada slide, yaitu kelas.jarod@gmail.com.